Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman perangkat bergerak dengan menggunakan Android, kali ini saya akan menjelaskan salah satu komponen, yaitu komponen image view. Image view jadi sesuai dengan namanya image view, fungsinya untuk menampilkan gambar. Jadi gambarnya akan kita tampilkan nanti bisa gambar yang dari lokal, dari smartphone kita atau sudah tertanam di aplikasi atau di apps Android kita. Yang kedua, nanti kita akan menampilkan gambar yang dari sumbernya dari internet, yaitu dengan menggunakan URL gambar tersebut. Nah, baiklah, kita langsung saja kita coba. Di sini saya hapus terlebih dahulu text view yang ada dan saya letakkan di sini image view. Saya menggunakan constraint layout. Nah, nanti secara default ketika kita meletakkan image view di dalam kanvas kita atau nanti di dalam komponen tray ini, nanti dia meminta nanti gambar default ya. Jadi kita ambil aja gambar default yang ada, contoh seperti ini avatar sini ya. Kita okein saja. Nah, nanti kita atur karena kita menggunakan layout constraint layout, kita akan atur dia di tengah ya. Jadi caranya nanti klik kanan, nanti pilih center horizontal in parent misalnya seperti ini. Jadi dia akan di tengah ya secara horizontal, dan kita klik kanan lagi, nanti center vertical in parent. Nah, nanti dia akan vertikal ya di tengah secara vertikal ya. Nah, sebetulnya bebas nanti ya. Di sini saya akan atur untuk lebarnya, nanti dia sesuai dengan ini ya, sesuai dengan lebar smartphone kita ya. Nah, nanti saya pilih match constraint untuk lebarnya seperti ini ya. Sedangkan nanti tingginya saya atur, misalnya untuk tingginya itu adalah 100 pt ya. Oke, seperti itu ya. Jadi oke, sorry, kita coba lagi 100 pt. Oke ya. Nah, lalu kita coba ya menampilkan gambar yang ada di apps smartphone kita ya. Yang kata lain itu sifatnya lokal ya. Ya, caranya nanti cari aja gambar yang kita inginkan. Misalnya gambar dari internet ya, kita download terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan ya gambar seperti ini. Saya copyin ya. Jadi gambar tersebut kita kopikan nanti ke dalam di sini ya, ke dalam resource nanti di sini. Nah, di sini nanti ada drawable ya, kita letakkan di sini. Kita klik kanan saja caranya. Nah, kita pilih paste ya. Nanti ada dialog seperti ini yang muncul, kita okein saja. Lalu nanti ini kita refactor saja ya. Nah, nanti namanya sepeda.jpg ya. Nah, caranya nanti kalau kita ingin menampilkan gambar menggunakan kode XML ini ya, kita ke kode atau nanti bisa di atribut ini ya. Kalau kita ke kode, nanti kita cari aja ya. Nah ya, ini ya tadi ya. Jadi ini gambar yang defaultnya tadi ya. Kita gantikan saja dengan gambar kita yang sudah kita letakkan di drawable tadi. Ya, caranya kita hapus ya. Kita hapus add ya, nanti drawable ya. Nanti di sini ada sepeda. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat nanti akan munculnya sepeda ya. Nah, nanti di dalam mengatur gambarnya, nanti kita akan mengenal istilahnya scale type ya. Scale type ini yang perlu saya perkenalkan, karena scale type ini fungsinya sangat penting sekali ya. Jadi scale type itu jadi bagaimana gambar tersebut ya ditampilkan dengan aturan skala seperti apa ya. Jadi ada banyak aturan scale type itu ya, kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama kita coba tambahkan dulu di sini ya. Jadi menampilkan gambar ini nanti kita bisa menggunakan code XML, dan juga nanti kita coba lihat bagaimana code di Java-nya ya. Jadi pembahasan yang pertama ini saya menggunakan code pada XML ya. Nah, pada ini nanti kita untuk scale tab-nya saya coba Android ya, atau nanti cukup aja
langsung saja scale type seperti ini. Nah, nanti ada banyak ya, kita coba lihat, kita coba pilih yang split ya, supaya kita bisa langsung lihat hasilnya ya. Split, oke. Misalnya center ya, seperti ini. Nah ya, jadi sebetulnya secara default nanti kalau kita nggak punya scale tab ini, nanti secara default sebetulnya nanti dia akan menggunakan fit center ya, dia akan menggunakan fit center. Jadi dia akan, gambarnya akan dimunculkan semua seperti ini dan akan diletakkan di tengah-tengah secara defaultnya ya. Nah, tetapi ketika kita ingin menggunakan scale tab tertentu, misalnya kita coba yang center ini ya. Nah, center ini nanti menampilkan gambar di tengah view ya. View itu maksudnya image view tanpa merubah skalanya, maksudnya skala gambarnya. Jadi karena gambar ini besar ya, jadi ya akan tampil seperti ini ya. Gambar akan ditampilkan secara real ukurannya ya, dan akan diletakkan di tengah-tengah. Akibatnya nanti kalau tidak muat ya, tidak muat baik itu di sisi lebarnya sesuai dengan perangkat smartphone kita lebarnya, dan tingginya tadi sudah saya atur 100 pt ya, akibatnya nanti akan terpotong yang tidak muat tadi, yang tidak bisa ditampilkan ya, seperti itu ya. Itu kalau seandainya center. Jadi sekali lagi, center itu menampilkan gambar di tengah view tanpa merubah skalanya. Nah, sekarang kita coba lihat scale tab yang kedua ya, atau yang selanjutnya, yaitu center crop ya. Nah, seperti ini ya. Jadi center crop definisinya merubah skala gambar. Jadi gambarnya itu akan diubah skalanya. Kita lihat tadi ya, kalau center tadi kan dia menampilkan gambar dengan skala sebenarnya. Nah, dengan center crop itu nanti diubah gambarnya. Ya, diubah skalanya, maksudnya diubah skalanya. Jadi dia mengecil ya. Nah, center crop itu merubah skala gambar sehingga dimensi X dan Y lebih besar atau sama dengan view, dengan menjaga aspek rasionya lalu menampilkan gambar di tengah view. Kalau kita lihat center crop ini ya, dia akan menampilkan lebarnya sesuai dengan view, lebar view ya. Nah, karena dia menjaga skalanya, maka nanti tingginya juga akan diubah, disesuaikan supaya nanti gambarnya tampil secara profesional seperti itu ya. Jadi gambarnya dikecilkan ya, mengikuti perubahan lebarnya. Jadi kalau kita lihat nanti lebarnya disesuaikan dengan view, dengan X ya, dan nanti tingginya yaitu Y disesuaikan ya, karena dia menjaga skalanya supaya tampak profesional seperti itu. Itu kalau center crop ya. Oke, kalau kita lihat yang lain, center insert ya, kita coba lihat center insert seperti ini. Nah, ini jadi center insert itu merubah skala gambar. Kita lihat memang dia diubah skala gambarnya karena mengecil ya, agak pas di dalam view. Kalau kita lihat gambarnya pas di dalam view, tampil semua ya, seperti itu center insert ya. Jadi dengan center insert ini kita bisa menampilkan gambar itu pas di view ya, di dalam view ya, atau di dalam image view ya, dengan menjaga aspek rasionya. Jadi kalau lebarnya dikecilkan, tingginya juga dikecilkan supaya tampak profesional tadi ya. Jika ukuran gambar lebih kecil dari view ya, maka hasil yang didapatkan sama seperti center ya, seperti itu. Jadi dia pas ya di view, dan dia akan mengubah skalanya ya. Itu center insert ya. Lalu nanti ada fit center ya. Jadi kalau kita lihat secara default sepertinya yang digunakan adalah center insert atau fit center ya, secara default kalau kita hapus ya. Jadi tidak ada perubahan antara center insert sama fit center. Apakah ada perubahan? Kalau saya pribadi sih melihat tidak ada perubahan ya. Jadi saya mensimpulkan secara default ya menggunakan center insert ya, atau fit center. Kalau kita coba lihat fit center juga nanti hasilnya akan sama ya. Kita coba fit center. Nah, seperti ini ya. Jadi definisi fit center itu sendiri menampilkan gambar agak pas, sama kayak center insert tadi, menampilkan gambar agak pas berada di dalam view dengan menjaga aspek rasionya. Jadi kalau kita lihat dia rasionya sangat baik sekali ditampilkan ya. Jadi tidak ya, maksudnya profesional gambarnya, lebar dan tingginya ya. Setidaknya akan ada satu sisi yang pas dengan view
lalu hasilnya ditampilkan di tengah. Nah, itu pit center ya. Pit center, jadi dia ditampilkan pas di view-nya ya, dan dia diletakkan di tengah dan dijaga skala rasionya. Nah, kalau pit start ya, pit start itu sama seperti pit center, tapi dia diletakkan di start, yaitu di kiri ya. Dan satu lagi nanti sama seperti pit center juga, tapi diletakkan di kanan, itu namanya feed M. Nah, nanti yang satu ini feed XY. Feed XY itu nanti di mana gambar itu disesuaikan dengan lebar dan tingginya view kita atau image view kita, tapi tidak dijaga skala rasionya. Akibatnya kalau kita lihat nanti sebetulnya gambar ini tidak profesional ya sebetulnya ya, karena ini sepeda jadi tidak terlalu terlihat ya. Mungkin kita coba ganti ya, coba saya cari gambar yang baru, misalnya foto saja, karena foto itu nanti akan tampak ya tidak profesionalnya itu ya. Kita coba ini foto saya letakkan di sini ya, di drawable ya. Oke, sekarang saya coba ya, ini sorry XY ya. Nah, ini sebetulnya tadi saya salah tulis ya. Jadi ini kayaknya tidak profesional ya, tapi karena ini sepeda tidak terlalu terlihat ya. Mungkin kalau kita ganti saja dengan foto ya manusia ya, yang nah nih seperti ini. Ini gambar saya. Jadi kalau kita gunakan pit XY, gambar itu nanti akan ditampilkan sesuai dengan lebar view-nya dan tinggi view-nya, tapi tidak dijaga skala rasionya. Akibatnya nanti seperti ini ya, gambar tidak tampil secara profesional ya. Oke, selain pit XY semuanya ditampilkan dengan secara profesional ya. Oke, kita coba tadi ya, pit center seperti ini ya, atau center crop ya seperti ini, atau nanti center inside ya seperti ini ya, lalu dan sebagainya, atau center saja seperti ini ya. Oke, nah itulah scale tab yang perlu kita perhatikan dalam kita meletakkan gambar ketika kita menggunakan image view ya. Seperti saya bilang tadi, kita juga bisa menggunakan perintah Japa ya untuk menampilkan gambar ini ya. Jadi misalnya di sini saya hapus saja ya, saya hapus saja. Oke, nanti dia hilang ya. Nah, sekarang kita tentukan ID-nya, image view ini ya. ID-nya kita ambil default-nya image view ya. Lalu kita ke main activity.japa, kita coba menampilkan gambar menggunakan perintah Japa ya. Kita coba buatkan objek image view dulu supaya kita bisa terhubung dengan image view yang ada di XML tadi ya. Image view ya, di sini saya kasih nama img view ya, seperti ini. Oke. Jadi img view ini kita akan hubungkan dengan image view ini ya. Jadi caranya img view ya sama dengan kita casting ya, image view di sini, lalu find view by id, resource titik id image view tadi adalah image view ya. Nah, seperti ini. Lalu kita coba tampilkan ya, img view titik set image resource ya. Oke. Nah, sekarang gambarnya kan ada di drawable ya, titik drawable, lalu bebas ya, ada foto saya tadi dan juga ada sepeda ya. Misalnya kalau kita mau menampilkan sepeda seperti ini, dan kita coba lihat. Nah, di sini nanti tidak bisa langsung bisa kita lihat ya, karena kita membuat bagaimana kita menampilkan gambar itu dengan menggunakan Japa ya, dengan menggunakan perintah Japa. Supaya atau agar kita bisa melihat hasilnya, kita harus jalankan di smartphone kita atau kita jalankan di emulator kita ya. Kita coba ya. Saya coba run app saya di sini. Oke, kita coba lihat. Oke. Nah, bisa kita lihat ya, kita menampilkan gambar dengan menggunakan perintah di Japanya ya. Oke, jadi kita coba lihat ada 2 baris perintah ini ya. Nah, sekarang kita sudah mencoba tadi bagaimana kita menampilkan gambar yang lokal ya, gambar yang sudah kita letakkan di apps kita ya. Sekarang kita coba bagaimana menampilkan gambar yang ada di
yang sumbernya dari internet ya. Nah, untuk menampilkan gambar yang sumbernya dari internet, sebetulnya kita bisa menggunakan image view ya. Hanya saja di sini saya akan menjelaskan dengan apa ya, dengan package yang pihak ketiga ya, third package ya. Jadi di sini saya akan menggunakan Glide ya. Jadi untuk Glide nanti kita bisa lihat di sini ya. Kita coba kunjungin GitHub-nya ya. GitHub. Nah, sini ada github.com ya, BAMTech Glide ya. Oke, kita coba. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bagaimana cara penggunaan Glide ya. Ya, tahap awal ya kita harus download dulu package-nya ya, supaya nanti kelas-kelas di dalam package tersebut bisa kita gunakan ya. Caranya kita letakkan ini ya, kita kopikan ini ke dalam Gradle build kita copy ya. Jadi kita letakkan di sini di Gradle ya. Di sini ada dua build Gradle-nya, ada dua, ada build Gradle project image view, ada build Gradle module image view app ya. Kita pilih yang kedua ini ya. Ya, kita pilih, kita letakkan di dependensi sini ya, kita letakkan di bagian bawah saja seperti ini. Nah, sekarang kita klik tombol synchronize ya, supaya nanti package-nya di-download dan kita bisa menggunakan kelas di dalam package tersebut ya. Synchronize now ya. Kita tunggu sampai selesai ya proses Gradle build ini. Oke, sudah selesai ya. Jadi sangat cepat ya, nggak terlalu lama. Nah, sekarang kita kembali ke main activity.java ya. Nah, di sini saya matikan ya, saya matikan terlebih dahulu ya. Karena ini kan menampilkan gambar secara lokal, gambar yang ada di lokal ya. Nah, ketika kita ingin mengakses gambar yang sumbernya di internet, tahap selanjutnya kita jangan lupa kita izin ya, kita izin untuk menggunakan media internet smartphone pengguna ya. Jadi kita tambahkan di manifestnya nanti satu baris script ya. Jadi ini use ya. Sorry. Bentar ya. Use permission. Ya ini, oh ya sorry, use permission. Nah ini Android permission internet ya. Nah, ini kita tutup ya. Nah, jadi dengan ini kita akan bisa mengakses koneksi internet ya, ketika nanti penggunanya smartphone-nya bisa terhubung ke internet ya. Oke, sekarang kita coba ya di main activity.java. Nah, di dalam package tadi nanti ada kelas ya, kelas Glide. Oke, tampaknya belum muncul ya. Kalau kita lihat belum ada di sini. Kita harus coba kita restart terlebih dahulu, kita tutup terlebih dahulu ini kita ya, apa, project kita close terlebih dahulu. Kita terminate ke emulatornya, kita coba buka lagi ya. Nah, oke, kita coba tuliskan lagi. Apakah sudah terbaca? Nah ini ya sudah ada ya. Jadi kelas Glide ini ada pada package com.bamtech Glide yang sudah kita download tadi ya, kita gunakan. Oke, nanti kita tuliskan di bawah saja titiknya ya. Jadi bisa dituliskan di sini titik misalnya seperti itu ya, atau kita ke bawah titik with ya. With ini nanti akan menunjuk activity-nya, kita gunakan this saja. Maksudnya activity yang ini kita gunakan ya. Lalu nanti kita load gambarnya. Nah, gambarnya ini yang kita load nanti berasal dari internet ya. Misalnya nih, saya sudah siapkan sebuah gambar motor listrik ya.
Ini alamat URL-nya, saya coba copy di sini. Ya, saya pastekan load. Nah, seperti ini. Kita pastikan ya. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa tambahkan seandainya ketika gambarnya itu belum muncul ya, kita munculkan dulu nanti gambar yang lokal ya. Gambar yang lokal nanti bisa kita gunakan itu ya. Jadi misalnya kita siapkan sebuah gambar lokal sambil kita menunggu gambar dari internetnya nampil ya. Contohnya ini misalnya gambar placeholder ini ya. Saya kopikan ya, kita pastikan di drawable ya. Ya karena lokal lebih cepat tampilnya ya. Lebih cepat tampilnya. Jadi kita siapkan dulu gambar lokal sambil gambar dari internet di loading ya. Jadi raw resource maksudnya titik drawable yang placeholder tadi ya. Nah, andai saja kalau seandainya smartphone pengguna tidak ada koneksi internetnya atau paket datanya lagi habis ya. Dan kata lain dia tidak bisa terkoneksi internet ya. Kalau seandainya hal itu terjadi ya, bagaimana caranya supaya nanti gambar itu tetap muncul seperti itu ya. Setidaknya ada gambar pengganti ya seperti itu. Nah, kita coba siapkan nanti gambar pengganti kalau seandainya koneksi internet pengguna itu terputus ya, atau paket datanya sedang habis ya. Jadi kita digantikan dengan gambar ini nantinya ya. Ketika gagal meloading gambar yang dari internet ya. Kita pastikan juga di drawable-nya, di lokalnya ya, di local apps-nya. Kalau di local apps-nya tidak perlu koneksi internet ya. Oke, kita coba. Nah, ini adalah error ya. Nama gambarnya misalnya no connection. Nah, seperti ini. Lalu gambar tadi mau kita tampilkan di image view ya. Kita sudah punya objek image view namanya img view. Jadi kita akan tampilkan di situ into img view. Nah, di sini juga kita bisa atur scale tab-nya sebetulnya ya. Scale tab-nya, jadi misalnya titik nanti bisa kita gunakan misalnya center crop, center insert, pitch center dan sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Atau ya kita cukup gunakan settingan yang ada di SML ya, karena di sini kan sudah kita gunakan settingan scale tab ya, kita gunakan ini saja misalnya ya. Atau saya akan gunakan center crop seperti itu ya. Jadi bisa scale tab-nya di SML atau nanti bisa kita atur di Java-nya pada kelas glide ini ya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita coba lihat ya. Saya run. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini ya placeholder-nya tadi ya. Kita tadi sempat melihat placeholder muncul terlebih dahulu sebelum gambar dari internet ditampilkan ya. Nah, karena memang fungsi placeholder itu seperti itu ya. Ketika gambar belum selesai di loading ya oleh smartphone pengguna, nanti sementara akan dimunculkan dulu placeholder gambar lokal ya. Setelah selesai nanti akan ditampilkan. Ini hasilnya. Ini kita ambil dari ini ya, dari source dari internet ya. Bagaimana kalau seandainya koneksi gagal ya? Anggap saja seperti ini nih. Boleh diputus nanti koneksinya atau kita tambahkan seperti ini aja ya. Nah, ini kita tambahkan satu ya. Kita coba lihat. Seharusnya nanti akan dimunculkan gambar yang error tadi ya, gambar yang pada metode error tadi ya. Kalau seandainya koneksi terputus atau tidak ada koneksi ya. Oke. Kita coba lihat lagi. Oke, kita coba lihat. Nah, nih placeholder muncul dan gambar yang ada di internet tidak bisa ditampilkan. Jadi akan ditampilkan gambar yang pada metode error ini ya. Ini menandakan terjadi kegagalan menampilkan gambar. Bisa saja nanti tidak ada paket data atau ada paket data tapi sinyalnya lagi jelek ya karena di tempat tertentu dan sebagainya ya. Oke, jadi seperti itulah kalau kita menggunakan glide ya. Jadi dengan glide kita bisa menampilkan placeholder sebelum gambar yang
intinya ditampilkan ya. Lalu kalau seandainya gambar yang intinya tidak bisa ditampilkan, nanti bisa ditampilkan gambar pada method error ya. Jadi gambar yang memang kita siapkan untuk ditampilkan kalau terjadi gagal koneksi. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai image view. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.